Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu azza wa jal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, belajar agama Islam, belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Ini adalah nikmat yang besar yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang pertama kita sudah saling mengenal, kemudian ada beberapa cuplikan nasihat dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan memasuki pembelajaran untuk hari ini, insya Allah Ta'ala. Mulai dari Al-Maqidul Al-Awwal dan yang seterusnya. Tapi sebelum kita masuk, kita akan membacakan biografi dari penulis kitab, yaitu Syekhuna Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama di Saudi Arabia yang belajar secara formal di Muhammad ibn Saud, atau kalau di Indonesia itu Lipianya, ya, Jamiatul Imam kalau bahasa Arabnya. Beliau belajar S1 di sana, S2, kemudian S2-nya di Ummul Qura di Mekah, ya. Kalau Jamiatul Imam Muhammad bin Saud itu di Riyadh, kalau Ummul Qura di Mekah. Itu secara formal, ya, hingga sampai doktor di Ummul Qura. Adapun secara mulazamah, beliau juga belajar kepada para ulama pada zaman ini, di antaranya adalah Al-Imam Al-Kabir Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Abdullah bin Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Saleh Al-Fauzan, kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahumullahu ta'ala. Itu salah satu biografi singkat dari penulis kitab, yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin. Adapun karya-karya beliau sangat banyak, dan beliau termasuk pengajar di Masjid Nabawi setahun sekali, ya, setahun sekali beliau ngajar di Masjid Nabawi untuk mengadakan daurah ilmiah pada musim dingin, ya, pada musim dingin. Beliau mempunyai mu'alafat yang sangat banyak dan bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Salah satunya adalah kitab yang kita kaji. Dan beliau termasuk musnid. Musnid itu orang yang mewarisi sanad, ya, orang yang mewarisi sanad dan memberikan sanadnya kepada murid-muridnya. Karena beliau mengambil sanad-sanad kitab-kitab para ulama itu dengan rihlah, berjalan, ya bukan berjalan tapi naik pesawat lah, maksudnya rihlah, safar, ya, dengan wasail yang ada. Beliau ke Hindia mengambil sanad hadis, beliau ke Mesir mengambil sanad Al-Quran, beliau ke Maghrib, beliau ke negara-negara yang lain, ke Habasyah dan lain sebagainya. Oleh karena beliau dikenal dengan ulama dengan 1000 guru. Ulama dengan 1000 guru. Dan hafalannya Masya Allah luar biasa. Di antara kitab-kitab beliau yang sangat masyhur yaitu kitab ini, Khulasa Ta'dhimil Ilmi. Kemudian kitab-kitab yang lainnya.
Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini Syekh Saleh Al-Utsaimin ini termasuk belum terlalu tua ya. Beliau lahir 1391. Berarti usianya sekitar 50 tahun. 51, 50 lebih lah. Tapi produktif ya. Dan ilmunya luar biasa. Itu sekilas tentang biografi dari Syekh agar kita mengenal siapa beliau, agar kita menghormati beliau ya, karena ahli ilmu itu dihormati. Kita sebagai murid menghormati ahli ilmu sesuai dengan porsinya dalam bentuk merealisasikan sabda Nabi Muhammad SAW, ayaskurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karenanya, salah satu adab yang mulia sebagai kita penuntut ilmu adalah memuliakan guru. Apalagi orang yang memberikan manfaat kepada kita yang sangat besar, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung mungkin secara talaki, mulazama, mondok, tidak langsung mungkin dari kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya. Kita harus muliakan. Kita harus tempatkan rahimani wa rahimakumullah, dan antum bisa ikuti kajian beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin ini. Kalau misalnya antum ada rezeki pergi umroh kalau musim dingin, itu selalu ada barnamij muhimmatil ilm ya, yaitu daurah 15 kitab. Itu diadakan biasanya 2 minggu atau 3 mingguan. Itu diikuti oleh orang-orang berbagai macam dari seluruh dunia. Masjid Nabawi sesak full. Itu sudah berjalan puluhan tahun. Sudah hampir 13 tahunan. Ini menunjukkan apa? Manfaatnya ilmu beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau istiqomah di atas sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu diketahui bahwasanya beliau bukan tinggal di Madinah, akan tapi tinggalnya di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Dan beliau sempat menjadi anggota Hay'ah Kibar Ulama. Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi. Wallahu alam untuk tahun ini mungkin beliau sudah tidak lagi karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Wallahu alam, kita belum mengetahui. Nah, itu sekilas tentang biografi beliau. Langsung kita masuk kepada Muqaddimah halaman 11. Siapa yang baca? Ini saya jelaskan untuk santrinya Ustadz. Santrinya di sini ada yang pertama, di situ ada Akhi Bahtiar. Ini ada Akhi Bahtiar ya. Yang ini Akhi Bahtiar. Terus di situ ada siapa? Anas Maulana. Di sini ada Akhi Eka Pradana. Ada Akhi Sugito. Dan ada Akhi Khairul Anwar. Jadi ada 5 Ustadz, yang lainnya masih belum siap. Yang siap 5 orang Ustadz. Ayo Sugito, baca Sugito. Ini bacanya Arab atau Indonesia Ustadz? Yang Arab. Yang Arabnya. Indonesianya nggak usah dibaca. Iya. Muqaddimah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini yang halaman 3 nggak diminta dibaca ya Ustaz? Halamannya halaman 11. Oh, 11 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdahil mu'azzamu tauhidi. Wassallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsu al-makhsusa bi ajlil mazid Al-makhsusi. al-makhsusi bi ajlil mazidi wa ala alihi wa sahbihi awwalil fadli Uli. ulil fadli warra'yis sadidi. Segala puji milik Allah. Taib. Nah, diartikan. Ikhwan fillah rahmani wa rahmatullah. Jadi muallif memulai dengan pembacaan basmalah. Ini adalah sunnah dari para ulama. Iktidaan bi kitabillah. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang mencantumkan bismillah pada awal Al-Qur'an. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menuliskan bismillah ketika mengirim surat kepada Herakla dan lain sebagainya. Heraklius. Kemudian dengan iktidaan bil ulama, litabarruk, mengikuti para ulama. Kita lihat di kitab-kitab para ulama pasti dimulai dengan bismillah ketika memulai untuk menulis kitab. Dan ini adalah sunnahnya mereka. Kita harus mengikutinya ketika nanti kita misalnya menulis kitab dan lain sebagainya. Dan perlu saya tanbih ya ikhwan, kalau baca kitab ya untuk santri itu biasakan dimulai dengan mendoakan penulis. Misalnya qala al-muallifu hafizahullahu taala nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Itu harus kita biasakan. Itu sebagai adab. Ya, harus catat itu. Jadi kalau kita baca kitab, apalagi kitab yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa Indonesia, ya kita mendoakan muallif, penulis kitab. Misalnya kalau tadi Sugito baca, sebelum baca bismillah itu harusnya dimulai dengan qala al-muallif hafizahullahu taala. Penulis berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Nafa'ana bi ulumihi. Semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmunya. Fid daraini amin. Dunia maupun di akhirat. Jadi itu adalah adab ya untuk kita membaca kitab para ulama. Dan itu diajarkan oleh guru-guru kita untuk melakukan demikian. Kemudian setelah beliau menyebutkan bismillah, beliau melanjutkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu ya. Itu adalah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak milik yang lain. Al-mu'azzam bit-tauhid. Zat yang diagungkan dengan tauhid. Kemudian setelah itu beliau bersolawat. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau dan para sahabat. Ya. Jadi bisa kita tarik di sini pelajaran bahwasannya arkanut ta'lif
salah satu rukun kita menulis sebuah buku atau risalah ada 3. Ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah bismillah atau basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu yang dimaksud. Yang kedua adalah hamdalah. Alhamdulillah. Itu alif lam lil istighraq. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ada alif lam lil istighraq. Kemudian sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah arkanut taklif, rukun-rukun kita menulis. Adapun yang selebihnya itu adalah fadl, adalah tambahan, misalnya sholawat kepada para sahabat, sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah fadl, bukan arkan. Adapun arkan ada 3. Setelah beliau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya beliau hamba. Wa innama ana abdun. Ya. Beliau mengatakan, aku adalah hamba. Oleh karenanya tidak boleh mengagungkan beliau melebihi apa yang disyariatkan beliau. La taruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan dalam mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cinta kita kepada istri kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada guru-guru kita, melebihi cinta kita kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tata cara kita mencintai adalah ittiba, berusaha mengikuti petunjuk beliau, berusaha mengikuti segala macam perilaku beliau, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Karena sekarang banyak yang mengaku mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak di dalam realita, hanya sebatas pengakuan. Kalau hanya sebatas pengakuan, semua orang bisa. Ya. Ada sebuah syair yang sangat masyhur. Kullun yadda'i waslan bilaila, walakin laila la tuqirru bidaka. Semua mengaku bahwasanya dia kenal Laila, tapi Laila tidak mengakui kalau dia kenal sama orang yang mengaku. Misalnya Laila ibaratkan ratu lah, ya, atau kembang desa atau primadona atau apalah. Yang banyak orang mengaku saya kenal Laila, saya suka Laila, tapi Laila tidak tahu dia siapa. Nah, banyak kita mengaku kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita belum mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan beliau. Oleh karena kita perlu mengkaji kehidupan beliau. Kitab yang sangat bagus menjelaskan tentang kitab kehidupan beliau, yaitu yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yaitu karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu senantiasa ya
dicurahkan kepada hamba pilihan, ya, al-makhsus dengan kemuliaan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kekhususan, ya ikhwan, daripada nabi-nabi yang lain. Saya sedang menulis itu 19 kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya pernah share itu masih ada sekitar 4, kurang beberapa lagi. Salah satunya adalah beliau diberikan bisa memberi syafaat. Hadisnya sangat panjang. Kemudian beliau diberi Alkitab, Al-Quranul Karim, yang menjadi penutup, pedoman hingga hari kiamat. Dan Al-Quran tersebut terjaga. Adapun kitab-kitab nabi-nabi yang dahulu itu masih mengalami apa? Tahrif, perubahan, diubah-ubah. Ya. Adapun Al-Quran tidak akan mungkin bisa dirubah. Kalau ada orang yang berusaha merubah Al-Quran, pasti ketahuan. Allah sendiri yang menjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Oleh karenanya Al-Quran mudah dihafal. Banyak anak-anak kita menghafal Al-Quran, ya, para santri menghafal Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang terdahulu tidak bisa dihafal. Orang susah menghafal Injil, orang susah menghafal Taurat. Kemudian setelah beliau bersalawat atas Rasulullah, kemudian menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan yang lebih daripada yang lain. Kemudian beliau melanjutkan, wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'is sadid, kepada keluarga beliau, wa sahbihi, para sahabat beliau. Dijelaskan oleh ulama ahli hadis siapa yang dimaksud dengan sahabat. Ibnu Hajar menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Dijelaskan khilaf tersebut di dalam kitab Ibnul Athir yang berjudul Usdul Qabah Lima'rifatis Sahabah. Itu dijelaskan siapa itu sahabat. Akan tapi yang sering kita dengar bahwasanya sahabat adalah apa? Man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam au man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Wa mata ala dzalik, dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Walau takhallalat ar-riddah. Nah, ini yang rajih. Ini sebagaimana ta'rif dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, semakna dengan itu. Meskipun di tengah-tengah perjalanan keislamannya dia pernah murtad, tapi dia rujuk lagi ke Islam dan mati di atas Islam, maka tetap dia disebut sahabat. Adapun orang yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi la yu'min bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut sahabat. Seperti siapa contohnya? Abu Jahal berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, paman-paman yang masih tidak mau menerima agama Islam sehingga mati di atas kekafiran, mereka tidak dikatakan sahabat. Adapun yang dikatakan sahabat, sebagaimana kita jelaskan tadi. Adapun keluarga Nabi Muhammad SAW masuk di dalamnya para sahabat. Ya, masuk di dalamnya para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah keluarga
Jadi keluarga ada beberapa macam, keluarga secara nasab dan keluarga secara iman. Keluarga secara nasab seperti paman beliau yang masuk Islam, Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Sepupu-sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Itu persaudaraan secara nasab. Adapun persaudaraan seiman, ya, keluarga secara iman mencakup semua para sahabat. Dan mencela para sahabat, ikhwan, adalah salah satu dari perkara akidah. Masalah sahabat Nabi Muhammad SAW adalah masalah akidah, yang mana kita berbeda dengan orang-orang Syiah. Kita sepakat dengan orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya tentang masalah sahabat. Akan tapi kita sangat berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mencela para sahabat, di antaranya Abu Bakar, Umar, laknatullahi alaihim ajmain. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menghargai para sahabat, menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat, karena para sahabat telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dari kalangan Ansor, orang-orang yang menyambut kaum muhajirin yang tinggal di Madinah, yaitu orang-orang Ansor. Walladzina tabauhum, dan yang mengikuti muhajirin dan Ansor. Oleh karenanya ini adalah sebagai dalil bahwasanya manhaj kita, manhaj salaf adalah mengikuti para sahabat di dalam beragama. Kenapa kok kita mesti mengikuti para sahabat? Karena para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang syariat Islam. Karena syariat turun di tengah-tengah mereka. Mereka dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka paling paham terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa yang mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Lau kanna ahaduhum anfaqa misla Uhudin zahaban. Ya. Kalau seandainya kita berinfak emas, ya, sebesar gunung Uhud, ya, tidak akan kita mencapai derajat para sahabat. Tidak akan mungkin kita mencapai derajat para sahabat. Walaupun kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Perlu kita ketahui bahwasanya gunung Uhud adalah gunung terbesar di Madinah. Besar sekali. Panjang besar. Meskipun tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita menginfakkan emas sebesar itu, sepanjang itu, tidak akan mungkin kita mencapai derajat para sahabat. Oleh karenanya kita terus menasihati ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah agar senantiasa mendoakan mereka, mengikuti mereka. Mereka lah salaf.
Nah, karena jargon Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman para salafun saleh. Salafun saleh adalah sahabat yang pertama. Kemudian tabi'in, tabi'in. Ulil fadli, ya, yang mana mereka memiliki keutamaan, ya, para sahabat, apalagi sebagian mereka sudah secara nas dijamin surga. Siapa yang hafal 10 orang yang dijamin surga para sahabat? Santri, sebutkan 2, masing-masing 2, yang kelima itu. Ayo dari Sugito. Siapa orang sahabat, 10 sahabat yang dijamin surga? Santri masing-masing nyebutin 2. Nggak boleh tanya loh. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ayo, yang sebelahnya, Eka. Ini dicatat, ya, dicatat. Nanti ketika murojaah besok tak tanya nanti. Utsman ya, Ustaz? Ayo siapa? Utsman. Khulafaur Rasyidin, mudah kok. Utsman bin Affan. Abu Bakar sudah, Umar sudah. Utsman bin Affan. Lebih apa? Utsman bin Yang Affan. keras, yang keras. Utsman bin Affan. Sama Ali bin Abi satu Thalib. lagi. Ali bin Abi Thalib. Ayo, kasih Bahtiar. Ayo Bahtiar, lanjutkan. Siapa lagi? Oh, si Anas ya, Anas ya. Abdurrahman Anas bin, dulu. Abdurrahman bin Auf, Ya. Abdullah bin Amr. Siapa? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Oh, sebutin yang lain. Abdurrahman bin Auf sama nah, ini pelajaran sirah harus terus dipelajari nih. Penting ya, kawan. Abdurrahman bin Auf, terus. Buat PR ya, buat PR. Kita lanjutkan. Jadi semua santri nulis 10. Nanti disetorkan ke anak. Kalau bisa terus cari nanti kitab HI ya, tulis ya, cari kitab HI Ibni Abi Dawud, HI Ibni Abi Dawud. Nah di situ ada apa namanya tentang para sahabat. Nah itu secara mandumah disebutkan. Nah itu antum hafalkan nanti setorkan ke anak. 10 sahabat ya, antum cari kitabnya. Sudah berarti. Boleh apa namanya memakai syarahnya boleh. Tapi antum nanti download Ha'iyah Ibni Abi Dawud. Ya. Ada beberapa mandumah itu. Dulu kita belajar sama Syekh Soleh Sindi. Ikhwan fillah rahmani wa rahimakumullah. Kemudian warra'yis sadid ya. Para sahabat itu mereka memiliki apa? Ra'yis sadid. Pemikiran ya yang lurus. Ya. Adapun kalau ada misalnya kesalahan langsung diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau tidak lurus maka diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du. Ya. Teruskan yang baca tadi siapa? Anas. Teruskan bacanya. Amma ba'du. Amma ba'du. Fahadhihi min kitabi ta'zimul ilmi. Khulasatul lafzi u'iddat bittiqatiha. Limaktadil hafzi fastukhriji minhu lil Hifzi. limaktadil hifzi fastukhriji minhu lil Lil manfaati
lil manfaatil madhkuratil lubabi wa ju'ila fihil Ayo. muzaju min kulli babin liyakunu fi naf liyakuna 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 fi nafsusil fi nafsusi finufusi nufusi at-talibati at-talabati syamsan nahari wa yatarasyahu ba'dahu ilal amali wal wal waliddikar wa iddikari. waliddikar. Jadi kalau ada hamzah wasol ya, itu langsung dibaca walid dengan lamnya dibaca waliddikar gitu. Walid dikar. Kalau ada hamzah kotoknya wal iddikar gitu. Tapi itu gak ada hamzah kotok. Hamzah kotok itu yang ada apa namanya? Di atasnya itu ada kayak semacam apa itu namanya? Ya. Pokoknya kalau hamzah wasal enggak ada apa-apanya. Kalau hamzah kotok di atasnya ada apa-apanya gitu. Itu yang cara mudahnya. Terus Fas'alillahi li walahum as'alullah alullahi hahu fa'as alullah fa'as alullahi li ha? fa'as alullahi Hahu li walahum hahu ha atau hu. Allah sebagai apa di situ? Berjalalah maf'ul bih. maf'ulun bi. Jadi apa bacanya? Ha Fas'alullaha fa'as'alullaha li walahum luzuma lizuma ma'ak ma'aqadil ta'zimi ma'akidit ta'zim wal fauza bijawami'i bijawami'in fidho bijawami'i. Nggak bijawami'in bisa ditanwin itu. fadlihil azimi. Ayo. Jadi pertemuan berikutnya itu persiapan ya semua santri. Jadi kalau bisa itu diharokati. Jadi persiapan dari malam ya agar ketika baca itu langsung lancar, tidak ragu ya. Gak apa-apa antum kasih apa namanya harokat. Dulu saya seperti itu baca kitab itu dulu di pondok. Itu setiap mau persiapan itu saya kasih harokat semua biar ketika disuruh baca sama ustadz itu lancar gitu ya. Dan kalau perlu kita tulis dia itu apa mahalnya sebagai apa, kayak tadi lafzul jalalah maf'ul bi, tulis saja ya. Itu untuk latihan kita, ini kan latihan ya kan, agar apa terbiasa. Kemudian amma ba'du fahadhihi min kitabi ya, kata beliau ini buku ya, fahadhihi min kitabi, yaitu buku ini gitu ya dari kitabku sendiri. Jadi beliau itu punya kitab ya, di situ ada ditulis Ta'dhimu al-ilmi. Kitab apa? Ta'dhimu al-ilmi. Nah, adapun khulasa Ta'dhimil ilmi ini adalah apa? Khulasatul lafzi, ringkasan. Jadi beliau punya kitab yang tebal, judulnya Ta'dhimul ilmi. Nah, beliau ringkas. Jadi khulasa Ta'dhimul ilmi gitu. Jadi kita harus tahu ini asal usul kitabnya. Nah, harus kita biasakan ya. Kalau kita ngaji kitab kita harus tahu detail tentang kitabnya. Ini membahas apa, ini lebih kemana arahnya, ya itu harus kita kuasai. Ya nanti yang terutama yang belajar di pondok
Misalnya antum sudah belajar kitab apa? Ta'lim Muta'alim misalnya. Ya, itu antum sudah harus ketahui secara garis besar Ta'lim Muta'alim itu membahas tentang masalah adab penuntut ilmu. Ya, kemudian bagaimana thoriqah atau tata cara penulisannya. Ya, dimulai dengan apa dulu, ya. Nanti per bab-babnya. Itu minimal antum harus tahu. Nah, kemudian Ta'lim Muta'alim itu lebih banyak diambil dari mana? Nah, itu harus tahu. Misal kitabnya Ar-Risalah Al-Jami'ah dalam fikih Syafi'i untuk pemula. Ya, itu biasanya dikaji di Yaman. Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Itu diambil dari kebanyakan kitab Al-Ghazali. Ya, Bidayatul Hidayah. Jadi kita tahu ketika kita membaca mukaddimahnya. Makanya kalau kita membaca kitab, ini nasihat bagi antum semua, khatam yang bahasa Indonesia, ya, atau terlebih bahasa Arab, ya. Jangan lupakan mukaddimah. Biasanya kan kita langsung pengennya cepet-cepetan ke inti, apalagi langsung cari masalah yang viral, ya, daftar isi kita buka, ya, langsung ke situ. Nah, tidak demikian. Jadi membaca kitab pun ada tata caranya agar manfaatnya itu lebih, ya, agar manfaatnya lebih. Jadi kitab ini ya ikhwan adalah dari kitab beliau sendiri yang berjudul Ta'limul Ilmi, ya, kemudian diringkas, ada tujuannya, uiddat biltiqatiha, ya, disiapkan, ya, ringkasan ini apa tujuannya, limaqsadil hifdzi, untuk dihafal. Makanya kalau bisa santri nanti hafal, ya. Kalau bisa dihafal. Ya meskipun tidak hafal secara 100%, tapi ketika ditanya itu tahu bab-babnya. Fastukhrija minhu, ya, maka diambil dari kitab yang pertama tadi, Ta'limul Ilmi, lil manfaatil madhkuratil lubabi, yaitu agar apa? Bermanfaat, ya. Diambil dari hal-hal yang bermanfaat. Kemudian diringkas agar manfaatnya lebih banyak. Karena kalau ringkasan itu biasanya banyak yang baca, ya. Makanya manfaatnya lebih banyak. Anak-anak kecil, anak-anak dewasa, nah itu biasanya baca senang ringkasan-ringkasan gitu. Tapi kalau yang tebal-tebal itu orang lihat aja kadang pusing, ya. Kemudian waju'ila fihi al-anmudad atau al-unmudaj. Maka dikasih contoh, ya, mingkul libabin. Misalnya nanti di bab sekian itu dalam pembahasan menjaga waktu, bab terakhir, bab 20, ya. Itu hifdzul waqti. Itu disebutkan contohnya. Misal para ulama, ya, fulan, ya, sangat menjaga waktunya. Jadi disebutkan siapa gitu. Itu namanya unmudad. Contoh. Liyakuna fi nufusi thalaba syamsan nahar. Agar kenapa kok diberi contoh, diberi unmudad, agar apa? Masuk ke dalam apa? Dada-dada para penuntut ilmu. Dan lebih jelas, samsan nahar itu wadhihan, ya. Para ulama biasanya mengungkapkan nama apa dengan syamsan nahar, terang benderang kalau bahasa kita, ya. Wadhihan kalau bahasa Arabnya, bayyinan, jelas, terang. Karena dalam sebuah kaidah yang masyhur, ya, al-mithalu tuwaddihu al-maqal, ya. Jadi contoh itu untuk menjelaskan apa? Sebuah perkataan. Nah, dikasih contoh, seorang penuntut ilmu biasanya langsung ngeh, biasanya langsung paham. Kalau cuma dikasih teori-teori, contohnya nggak ada, biasanya masih ngambang. Dikasih pelajaran, ini apa ya? Misalnya kita membahas hadis mutawatir.
Hadis mutawatir itu ya riwayat jam'an jamin, ya, riwayat dari jamaah ke jamaah, ya. Yastahilu al-kadzib, ya. Tawatuhum anil kadzib, yang sangat mustahil kalau mereka bersepakat di atas kebohongan. Nah, itu mungkin salah satu takrifnya. Tapi kita masih ini. Contohnya hadis yang mana yang mutawatir itu? Nah, ketika kita kasih contoh, misalnya kita kasih contoh hadis mutawatir. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya" ya, "fal yatabawwa maq'adahu finnar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempatnya di dalam neraka. Nah, itu salah satu contoh hadis mutawatir. Nah, ketika dikasih contoh, lebih jelas. Gitu. Ketika cuma teori disebutkan ini, tapi nggak ada contohnya, kadang ngambang. Nggak paham, ya. Kurang ini gitu ya. Jadi Syekh di sini memberi contoh agar apa? Liyakuna fi nufusit thalaba syamsan nahar. Wa yatarasyahu ba'dahu ilal amal wal iddikar. Nah, setelah jelas penjelasannya, contohnya jelas, itu juga bisa masuk ke hati agar apa? Kita bisa niru, diamalkan. Ya. Dan terus kita mengambil iddikar, mengambil pelajaran. Nah, setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diberi kemampuan luzuma ma'aqidit ta'dim, untuk senantiasa apa? Berpegang kepada pokok-pokok pengagungan terhadap ilmu dan berdoa, ya ikhwan. Ini sering kita lupakan. Saya berdoa adalah senjata penuntut ilmu. Kalau kita sudah mentok hafalan, sudah mentok, sudah baca, sudah berusaha paham, tapi nggak paham-paham, sudah terus belajar, tapi jalan satu-satunya doa, ya ikhwan. Berdoa terus pada Allah SWT. Ya Allah, Allahumma isyrah sadri, ya. Allahumma fahimni Al-Quran wa sunnah. Walu batal Arab misalnya. Ya kita berdoa. Kadang penuntut ilmu ini lupa berdoa. Ya, mengandalkan cuma kecerdasan. Tak bisa. Harus berdoa, ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yas'aluni fa'utiyah." Siapa yang minta kepadaku, tak kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu. Dalam firman yang lain, fas'alullaha min fadli. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. Wal fauza bi jawami'i fadlihil azim. Ya, kemudian minta agar apa? Meraih kemenangan dari Allah yang Maha Agung. Itu salah satu muqaddimah dari kitab Khulasah Ta'dzim al-Ilmi. Adapun halaman 13 tidak kita baca karena halaman 13 itu adalah muqaddimah dari kitab Ta'dzimu al-Ilmi. Jadi ada dua muqaddimah. Yang pertama adalah muqaddimah kitab ini sendiri, yang kedua adalah muqaddimah kitab yang lain, yaitu kitab Ta'dzimul Ilmi yang belum diringkas. Baik, kita langsung masuk ke halaman 16. Adapun halaman yang sebelumnya bisa antum baca sendiri. Nanti kalau misalnya nggak paham bisa ditanyakan. Kita langsung masuk kepada halaman 16. Al-Maqidul Awwal. Ya. Kita sampai jam berapa ini? Ikuti Ustadz, terserah Ustadz. Apa? Ikuti Ustadz aja. Oh gitu. Kalau bisa jam berapa?
Oh ya, jam setengah 9. Ustaz. Setengah 9. Ini mau jam setengah 9. Ya mungkin jam setengah 9 lebih 10 menit 20 menit juga nggak apa-apa Ustaz. Oke. Berarti kurang sekitar 30 menit lagi ya. Ya. Baik, kita selesaikan bab yang pertama. Baik, siapa yang baca? Bahtiar. Tafadhol Mas Bahtiar. Al-Maqidul Awal. Nah, ingat kalau mau baca kitab apa tadi? Sudah diajarkan pertama. Qala mu'alif Nah, hafizahullah gitu. Harus seperti itu. hafizahullah taala. Dicatat makanya, dicatat ya. Besok dicatat. Nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Al-Maqidul Awal. Tatahiru tatahiru wa ilmihi Wi'ai wi'ail ilmihi wa ai'a wa ai wi'ail ilmi wa huwal qalbi wa qalbu wa bihasab wa bihasabu wa bihasabi taharat taharatin taharatil qalbi yadkhuluhul ilmihi al-ilm. Siapa yang masuk? Yadkhuluhu. Yadkhuluhu Ayo. al-ilmi. Fa'il. Al-ilmu. Wa idza asjadati Jadi kalau ada bacaan seperti itu, jadi bacanya seperti ini. Wa idaz. Jadi hamzah wasolnya enggak dibaca. Wa idaz. Jangan wa idza izdadat, jangan seperti itu. Ya. Lebih bagusnya lagi wa idaz ya. Wa idaz dadat gitu. Baik. Wa idaz dadati toharatihi asda kok tihi isdada fa'il toharatuhu. Jadi kalau ada fi'il ya. Jadi kalau ada fi'il, ini kalau baca kitab itu perhatikan. Kalau ada fi'il, cari dulu fa'ilnya. Jangan tiba-tiba baca yang lain gitu. Ya, itu kaidahnya, ya. Karena kebanyakan setelah fi'il ada fa'il. Ya meskipun enggak semuanya, cuma ghalibannya seperti itu. Apalagi misalnya ada indikasi ada ta'u ta'nis. Berarti fa'ilnya biasanya apa? Muannas. Nah, itu kan sudah jelas. Nah, ini kaidah-kaidah ini harus diterapkan ya, ikhwan. Kalau kita baca kitab, kaidah-kaidah ini bisa terterapkan semua. Kita bisa raba-raba. Kita sudah misalnya hatam mukhtarot, hatam mulakhos. Nah, itu kan kaidahnya masih sudah kita pelajari semua. Ya. Baik. Mustamir. Wa idazdadat toharatuhu isdadatil qabiliyatihi
kok qobliyatihi lagi? Qabiliyatuhu lil ilmi. Mm-mm. Lil ilmu. Lil Ayo ilmi. terus. Persiapan Ustaz. Nggak usah ditarjim, terus saja. Ganti Ustaz. Terus. Oh terus. Belum. Faman aroda hiyazatal ilmi fal yuzayyin bit bit batinahu wa Ya. yutahhiru qabli wa qalbihi wa Kok yutahhiru qalbihi? qalbuhu min najasatihi Fal najasati yutahhir. Fal yutahhir. wa Itu yutahhiru wa yutahhiru wa wa yutahhir. yutahhir Itu sama fal yuzayyin. Wa yutahhir gitu. Itu wa maktub. Berarti yutahhir setelahnya batinahu maf'ul. Maf'ul bihi. Qalbahu berarti apa? Maf'ul bihi juga. wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Ayo. Terus ganti. Siapa? Yang belum siapa yang belum? Adana, Siapa yang sebelahnya Sugito? Yang sebelahnya Sugito, sebelah kanan. Adana Ustaz. Sebelah kanannya. Ini Mas siapa? Khairul. Ya, tafadhol. Fal Fal ilmu ilmu jauharu latifun jauharun. fal ilmu jauharun latifun la yusalluha la yas La yasluh. Nah, ini ilmu tasrifnya ini dipakai. Saluha yasluhu. la yasluhu illa lil qalbin atifi. Ayo, baik. Al-maqidul awal. Ya, al-maqidu al-awwal. Qala muallif hafizahullahu taala, beliau membahas tentang poin yang pertama. Pertama adalah apa? Tathiru wi'ai al-ilmi. Ini menarik ya, kawan. Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, berbeda dengan para ulama sebelumnya yang lain. Biasanya poin pertama itu ya, kalau dalam biasanya poin yang pertama apa biasanya? Niat, ikhlas dan lain sebagainya. Tapi beliau ini berbeda. Ya, beliau mendahulukan pembersihan hati. Wadahnya ilmu. Wi'a itu wadah. Ya. Kayak ibaratnya kup, kayak gelas itu. Ya, wi'a itu kup itu kecil, wi'a agak besar. Kayak baskom ya. Al ilmi dan wi'aul ilmi ya. Di situ langsung disebutkan wahwa ya, wahwa apa? Al qalbu, yaitu hati. Wa bihasabi taharatil qalbi, maka ilmu itu ya sesuai dengan kadar kesucian apa? Hati bisa masuk. Yadkhuluhu al ilmu. Kalau kadar kesucian hati kita ini masih kotor ya, kemudian banyak melakukan dosa, banyak terpenuhi fitnah-fitnah, maka ilmu itu susah untuk masuk. Wa idza zdada taharatuhu, semakin kesucian itu semakin bertambah, izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, maka bisa bertambah ilmu tersebut. Mudah untuk menerima ilmu. Ya. Cobalah kita bandingkan. Anak kecil itu mudah menghafal. Karena mereka masih belum banyak fitnahnya. Hatinya masih bersih.
Ya. Oleh karenanya, ya, nanti ada poin berikutnya itu dianjurkan untuk menuntut ilmu dari kecil. Ya. Karena diibaratkan oleh para ulama, kalau menuntut ilmu dari kecil itu kan naksi lil hajar. Ya, seperti mengukir di atas batu. Jadi kokoh sekali, ukirannya kuat. Ya. Ukirannya kuat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faman arada hiyazatal ilmi, barang siapa yang pengen memperoleh sebuah ilmu, fal yuzayyin batinah. Maka harus apa? Dihiasi batinnya, dalamnya, hatinya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan membersihkan najis-najis dalam hati. Dan apa saja najis dalam hati nanti akan disebutkan. Nah, beliau menyebutkan sebuah perkataan yang sangat indah, maka saya kasih di situ board hitam tebal. Nah, ini harus dihafal. Fal ilmu. Ilmu itu jauharun latifun, ibaratkan mutiara yang sangat lembut, la yasluhu, tidak layak, illa lil qalbin nadhifi, kecuali kepada hati yang bersih. Ilmu itu tidak layak masuk kecuali pada hati yang bersih. Ya. Kalau hati kita kotor, maka ilmu itu tidak akan masuk. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi mengatakan, idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Jika baik hatinya, maka baik semua urusannya. Jika buruk hatinya, buruk semua urusannya. Ya. Jadi hati ini penting ya, Puan. Oleh karenanya, kita awal hijrah, kita awal menjadi santri, kita awal bertaubat kepada Allah, kita bersihkan hati kita. Ya. Kita tidak sibuk dulu dengan zahir. Ya. Ya penting juga zahir, ya, masalah pakaian, masalah yang nampak lah pokoknya. Tapi yang paling penting adalah batinnya itu. Agar terlepas dari berbagai macam jerat-jerat kesyirikan, ketergantungan pada makhluk, kesombongan, keangkuhan, ya, dan lain sebagainya. Tapi lanjutkan tadi siapa yang baca? Fataharatul qalbi. Enggak, ayo. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini ahaduhuma taharatu hu min najasati syubhati wal akhiri taharatuhu min najasati Wal akharu. Kalau akhir. Jadi bedakan antara akhir dengan akhor. wal Akhir di kasro itu intihau syai. taharatuhu min najasati syahwati wa idza kunta tastahi min nadhrin mukhluqi mislik Min nadhari makhluqin. min nadharu makhluqin Min nadhari makhluqin. in nadhari makhluqin mislika ila wasakhi taubika fastaha min nadhrillahi ila qalbika fastahi min nadhrillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa bilai
Wabila Wabala. ihanun wabilaya Wabalaya. wabalaya wadunubun wa khotoya. Baik. Beliau melanjutkan bahwasanya wa taharatul qalbi tarji'u ila asli laini ila laini azimain. Ya. Jadi pensucian hati itu kembali kepada dua usul yang besar, dua pokok yang besar. Aslaini azimaini. Jadi itu aslaini azimaini adalah apa? Musanna, ya. Kalau jadi jamak azimina. Nah, kalau musanna azimaini, ya. Dia harus dibedakan. Ahaduhuma, ya, yang pertama taharatuhu min najasatis syubuhat, yaitu membersihkan dari kotoran syubuhat. Ya, syubuhat itu masuk ke dalamnya pemikiran, aliran sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam, itu semua syubuhat. Permasalahan yang rancu di dalam agama. Misalnya seperti sempalan-sempalan Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan yang lainnya. Ya. Itu syubhat, fitnah syubhat. Atau tipu daya, ustadz-ustadz yang menipu hanya dengan retorika. Nah, itu syubhat, membawakan perkataan-perkataan, mencomot sana sini tanpa melihat dalil yang secara umum, sehingga ditulis membuat kerancuan pemikiran banyak orang. Semisal orang berpemahaman bom bunuh diri itu jihad, semisal orang yang mengatakan bahwasanya ya pemerintah kaum muslimin adalah pemerintah yang kafir wajib diperangi, itu semua syubhat. Itu semua syubhat, rancu, pemikiran-pemikiran sesat. Kemudian yang kedua, ya, jadi kalau syubhat itu antum tulis catat berkaitan dengan pikiran, pemikiran, brainwash. Ya, brainwash, pemikiran. Kayak sekarang pemikiran modern, filsafat, liberal, kemudian pluralisme, nasionalisme, pokoknya gitulah, ya. Itu semua masuknya dalam syubhat, komunisme, ya, pemikiran-pemikiran kufur. Kemudian yang berikutnya wal akharu taharatuhu min najasati syahawat. Ya, min najasati asyahawat. Adapun syahwat pangkalnya ada dua, perut dan kemaluan. Biasanya orang berantem merebutkan dua hal. Ya. Lihat, misalnya kemarin kasus demo, itu urusan perut itu. Menuntut hak kerja, ya, itu perut, syahwat. Ada orang bunuh-bunuhan karena rebutan wanita misalnya, syahwat. Ujung-ujungnya nanti apa? Kemaluan. Ya. Banyak tidur, banyak makan, banyak ngomong. Nah, itu semua syahwat. Ya. Hal-hal yang disukai oleh jiwa itu syahwat. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang hati atau jiwa ini tidak suka.
itu surga. Kita dipaksa untuk melakukan ketaatan, itu jiwa itu nggak suka. Sholat berjamaah, capek ke masjid, jalan, sedekah, ya jiwa kita dasarnya pelit. Kemudian membantu orang lain. Jadi hal-hal yang surga ini berat, ya. Jiwa ini kadang tidak suka. Salat malam berat bangun, puasa, lapar, tidak suka. Haji capek, ya. Adapun wahuffatin nar bisyahawat. Adapun neraka itu dikelilingi dengan semua syahwat. Yang syahwat-syahwat itu neraka. Dan jiwa senang dengan itu. Kita senang berzina, kita senang secara asal ya. Kalau misalnya tidak dibatasi oleh syariat, jiwa kita itu senang. Senang berzina, senang dengan wanita, senang dengan minum-minuman, senang dengan rokokan, senang dengan nongkrong obat-obatan, senang dengan hal-hal yang melalaikan, senang dengan musik, lagu-lagu, senang dengan film, senang dengan itu jiwa itu. Tapi karena kita dibatasi syariat, maka kita berhati-hati. Ya. Maka neraka itu semua diliputi oleh hal-hal itu. Yang nikmat-nikmat itu. Ya. Oleh karena ya Nabi mengatakan wahuffatin nar bisyahawat. Oleh karena kalau kita bisa sabar, ya. Sabar ya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya pahala orang yang bersabar itu pahalanya tidak terhitung tanpa hisab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya wa idza kunta tastahi. Ya, wa idza kunta tastahi. Tastahi adalah fi'il mudhari. Ya, dhamir anta, tastahi, kamu malu. Min nadhari makhluqin, dari penglihatan makhluk, mislika yang semisal kamu, ila wasakhi thawbik, akan kotornya hatimu atau akan kotornya bajumu. Jadi santri misalnya Sugito sama Bahtiar. Sugito pakai baju jelek. Ya, jelek, nggak disetrika, nggak dicuci, habis kena lumpur, datang kajian. Pasti Sugito ini malu pada teman-temannya. Wih, saya kok jelek sendiri ya bajunya. Saya kok paling nggak terumat atau nggak kerawat ya, gitu misalnya. Kita itu malu kepada teman kita tentang keadaan zahir kita. Baju atau celananya mungkin robek setengah. Wih, saya malu. Celana saya robek, masa dibuat kajian gitu misalnya. Nah, itu kita malu kepada sesama. Nah, maka lebih layak lagi kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan kemaksiatan. Fastahi min nadharillahi ila qalbik. Maka lebih layak kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat kita. Allah Subhanahu wa taala Sami'un basir, Maha mendengar, Maha melihat. Wa fihi, ya, di dalam hati, ya, fihi kembali kepada hati. Haknya itu dhamirnya kembali kepada al-qalb. Di dalam hati ada apa? Ihanun wa balaya. Ihanun apa? Penyakit. Wa balaya, dari bala, ya, keburukan. Wa dzunubun, ya, itu adalah jamak, mufradnya dzambun, jamaknya, jamak taksirnya dzunubun. Wa khotoya, ya, dan kesalahan-kesalahan. Khotoya juga jamak dari khoto. Jadi hati kita dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan keburukan, dipenuhi dengan kesalahan, dipenuhi dengan penyakit, maka kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau zahir tadi, kotornya baju, kotornya celana, itu
teman kita bisa tahu. Tapi kalau hati kita ini kotor, ya Allah Subhanahu wa taala tak maha tahu. Baik, siapa yang baca tadi? Lanjutkan. Ya, kita sampai di pembahasan ini saja. Nah, waktunya sudah agak malam. Siapa yang baca? Sugito yang baca. Fa fi sahihi Muslimin Fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wa da'ahu al-ilmu wartahalla qala Sahlu bin Abdillahi rahimahullah haramun ala qalbin an yada kulahun nuru fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Baik. Sallallahu Fafi alaihi. sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih kedua menurut jumhur para ulama setelah Sahih Bukhari. Meskipun di sana ada khilaf tentang keutamaan Sahih Muslim. Disebutkan di sana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah itu mulai zamannya 3 tahun. Antum kalau di Darussunnah mulai 3 tahun nggak seperti Abu Hurairah, ya berarti kalah nih sama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu 3 tahun mulai zaman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa nomor 1 dalam meriwayatkan hadis. Karena fokus. Nggak disibukkan dengan bekerja, nggak disibukkan dengan ini dan itu. Adapun para sahabat yang lain, ya mereka ketika Nabi Muhammad SAW mengadakan pengajian, kadang ada yang datang, kadang ada yang tidak. Makanya ada sebuah hadis, liyuballigha syahid al-ghaibah, ya, agar yang menyaksikan, menghadiri kajian menyampaikan kepada apa yang tidak menghadiri. Jadi dulu itu begitu. Kalau orang tidak ngaji, nah itu tanya kepada orang yang ngaji. Nah kalau sekarang kan nggak ngaji bisa streaming, lihat di YouTube. Ya, kalau dulu enggak, ya, liyuballigha syahid al-ghaib. Oleh karenanya Abu Hurairah ini rutin, makanya dia tinggal di pelataran masjid Ahlus Sufa. Maka beliau kemana-mana ngintil, ngikuti terus. Makanya hadisnya paling banyak, 5.000 sekian hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yanduru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa-rupa kalian, wa amwalikum, kepada harta-harta kalian, walakin, ya, akan tetapi, walakin ini apa? Akan tetapi yanduru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanduru ila qulubikum, melihat hati-hati kita, wa a'malikum, dan amalan-amalan kita. Tidak ada gunanya harta banyak, tidak ada gunanya muka tampan, sampai dibedai, sampai dikasih lipstik mungkin, sampai dikasih sampai putih, tidak ada gunanya kalau hati kita rusak, amalan kita rusak. Harta bisa berguna, wajah bisa berguna kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Digunakan untuk ketaatan. Kita dikaruniai wajah ganteng, ya, untuk menyembah Allah SWT, untuk beribadah, lebih giat lagi beribadah. Nah itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Man tahhara qalbahu, ya, dan siapa yang mensucikan hatinya, fihi,
al ilmu halla, maka hatinya itu bisa dimasuki oleh ilmu. Ilmu boleh masuk. Aman lam yarfa minhu najasah, ya. Barang siapa yang tidak mengangkat najis, ya. Najasa tahu, ya. Barang siapa yang tidak mengangkat najis di dalam hatinya, wada'ahu al ilmu wartahala, ilmu itu akan meninggalkan dia. Mungkin singgah sebentar, habis itu hilang. Maka kalau kita misalnya sudah belajar kayak gini, tadi dijelaskan dari awal, ya kalau baca kitab itu harus beradab, qala mu'alif, terus kemudian tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, terus dicatat ini dan itu. Nah kalau nanti itu hilang, setelah ditutup kajian ini itu hilang, nah berarti hati kita ini penuh penyakit, ya cepat hilangnya. Dapat ilmu hanya sekedar mampir, masuk, ya nanti kajian mau selesai udah keluar semua, keluar semua. Nah ini tergantung hati kita. Kalau hati kita penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, maka ilmu itu tidak mau, tidak kerasa, tidak bisa masuk dari telinga langsung masuk ke hati, tidak bisa langsung dia lurus saja, ya tidak mau dia. Qala Sahal bin Abdullah, Sahal bin Abdullah rahimahullah mengatakan, haramun, haram, ala qalbin, atas hati, ayyadkhulahu an-nuru, ya dimasuki sebuah cahaya, fihi, karena ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun, kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, al ilmu nurun, ya haramun ala qalbin ayyadkhulahu an-nuru fihi syai'un, yang di dalam hatinya itu ada syai' mimma yakrahu Allahu, yang dibenci, ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karoha, ya ikhwan, karoha itu dahulu fauqal haram. Karoha, lafadz karoha, makruh, dahulu di zaman para ulama terdahulu itu fauqal haram, di atas haram. Jadi ada, kalau orang mengatakan ini makruh zaman dahulu itu berarti di atasnya haram. Kufur makruh berarti apa? Di atas haram. Ya. Adapun ulama belakangan menyebutkan bahwasanya makruh dunal haram. Makruh itu yang tidak haram, di bawah haram gitu. Itu istilah belakangan. Ya, istilah usul fikih belakangan. Adapun yang dahulu misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya beliau yakroh misalnya. Ya, yakroh ala syai'. Nah, berarti itu apa? Haram. Ya, kalau kariha itu disebutkan oleh ulama mutaqaddimin, maka maknanya itu haram. Nah, kalau kariha disebutkan ulama mutaakhirin, maka maknanya dunal haram. Ya. Itu faedah yang harus kita catat, ya, agar kita bisa membedakan. Nah, kalau di sini apa? Yakrahullah ini dunal haram atau fauqal haram? Dunal haram atau fauqal haram? Nah, ini yang di sini dimaksud adalah apa? Haram wa fauqal haram. Ya. Bukan yang bisa masuk juga yang dunal haram. Cuma yang asyad, ya, yang haram dan fauqal haram. Ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya harus diperancar baca kitabnya, persiapan. Tidak boleh tidak lancar. Ya. Itu ada PR. Antum kerjakan dari nomor 6 sampai 10. Ya. Nomor 6 sampai 10. Nanti itu dikumpulkan secara japri ke ana. Itu ada latihan i'rabnya juga. Itu yang sudah selesai bahasa Arab itu harus mengerjakan. Ya. Itu nanti disetorkan. Pokoknya sebelum Jumat harus dikumpulkan. Sebelum Jumat harus dikumpulkan. Ya, dan yang
bapak-bapak yang ikut ya selain santri kalau mau ngerjakan monggo agar latihan juga ya. Yang mudah saja. Kalau yang nggak bisa didiskusikan, tanya. Nggak boleh nyontoh. Kalau nyontoh nggak ada gunanya. Man ghasyana kata Nabi, falaisa minna. Orang curang bukan bagian dari kami. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada yang ditanyakan atau yang mau didiskusikan, tafadhol. Kita kasih waktu. Nah, bos siapa? Dimulai dari yang di dalam ruangan sini. Ada yang mau 10 bertanya? menit. Silakan. Ustadz, ini kayaknya untuk santri-santri mohon maaf sepertinya banyak belum persiapan. Ya, nggak apa-apa, dimaklumi. Nanti kalau Ada minggu depan yang mau bertanya? Yang di sini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya untuk belajar itu apakah lebih baik, apakah ini perkara syubhat atau tidak ya? Nah, sampai malam ataukah tidur dulu nanti biar tidak takut apa namanya tidak tahajud itu Ustaz. Yang lebih baik sholat tahajud apakah belajar? ya. Nah, ini pertanyaannya kayak kemarin. Al-jam'u aula minat tarjih. Ya. Jadi kalau kita habis isya ya, itu kalau bisa tidur tidur. Ya. Kalau bisa langsung tidur tidur. Tapi kalau tidak bisa itu waktunya belajar ya. Misalnya waktunya di pondok full kegiatan dan lain sebagainya, maka kita tidur agak malam. Tidak masalah. Asalkan nanti waktu tengah malam bangun ya, minimal kita, atau kalau kita tidak bisa bangun ya, perkiraan tidak bisa bangun ya, maka kita sebelum tidur sholat witir 3 rakaat, 1 atau 3 rakaat ya, sehingga dan itu sudah dihitung sholat malam, dan itu sudah dihitung sholat malam, dan itu sholat malamnya Abu Bakar As-Siddiq ya, sholat malamnya sebelum tidur. Karena mungkin lain hal, ada lain hal dan lain sebagainya. Dan itu kita sudah mendapatkan keutamaan sholat malam. Ya, meskipun tentunya kalau kita bicara tentang afdol, ya sepertiga malam sebelum subuh. Tapi malah yudraku kulluhu, ya kalau kita tidak bisa, la yudraku julluhu. Ya, kaidahnya kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan sebagiannya. Ya. Jadi boleh belajar sampai malam asalkan tidak sampai kebabas subuh. Ya, dahulu para ulama bahkan belajarnya sampai subuh. Tidurnya para ulama itu biasanya habis suruh. Nah, itu biasanya tidurnya 15 menit, 10 menit ya. Atau mungkin setengah jam, 1 jam. Tapi belajarnya mereka sampai subuh. Belajar. Ya. Tentunya di sela-sela belajar itu kan bisa disempatkan untuk sholat malam, kecuali kalau tidak memungkinkan, misalnya mudzakarah tiba-tiba subuh sehingga tidak sholat malam. Nah, itu tidak masalah. Nah, itulah yang dimaksud dengan qaul talabul ilmi ya afdalu minan nafilah ya. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Itu ada benarnya juga ya. Ada benarnya. Dan ini kalau kita paham, misalnya nih, ini bisa praktekkan nih. Tapi kalau bisa dilakukan ya dilakukan. Tapi kalau misalnya ini sempit waktunya gitu, nggak bisa. Kalau di jamak nggak bisa. Harus salah satu dikorbankan. Maka kita mendahulukan untuk ilmu. Kayak tadi kasusnya. Mudzakarah, masya Allah, ya argumen ini. Sehingga waktunya
sudah tidak bisa lagi. Nah, tapi kalau misalnya sudah selesai mudzakarahnya, masih ada sisa waktu misalnya setengah jam, ya dipakai sholat malam. Ya. Dan itu adalah keutamaan. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Ya. Dan pada akhir malam, sepertiga terakhir malam, maka sholat tahajudlah. Ya, dan itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Sholat tahajud da'bus sholihin. Kebiasaan orang-orang yang soleh. Ya, tidak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah. Kalau bisa banyak dan istiqomah lebih baik. Kalau tidak bisa banyak tapi bisa sedikit tapi istiqomah juga baik. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Baik. Baik ya, sudah ya. Ada lagi? Baik, ada lagi yang mau bertanya di ruangan sini? Satu lagi. Siapa? Ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau bertanya Ustadz, mengingat yang pernah disampaikan Al-Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi kalau tidak salah lan tanalul ilma illa bisittatin, di mana ada 6 pokok perkara yang mana kita harus memiliki di dalam menuntut ilmu. Dari 6 ini manakah pokok yang paling dasar untuk kita perjuangkan, mengingat di sini kan disebutkan bahwasanya ilmu tidak bakal masuk kecuali dengan hati yang suci. Padahal ketika kita menuntut ilmu itu butuh kecerdasan dan sebagainya. Nah, dari buku yang ditulis ini terkait dengan yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i itu mungkin ada kaitannya, dan fondasi pokok dasar yang membuat keberhasilan dari yang disampaikan beliau itu seperti apa? Terima kasih. Yang paling pokok. Jadi tidak bisa bertentangan ya. Jadi bukan berarti kita tunggu suci dulu baru menuntut ilmu, enggak. Jadi yang dimaksud di sini kita berusaha terus. Ya, kita berusaha terus. Kalau kita nunggu suci bersih tidak ada dosa, ya tidak menuntut ilmu kita. Ya kan? Yang dimaksud di sini berusaha semaksimal mungkin membersihkan dosa-dosa besar yang sudah kita lakukan misalnya, ya. Terus kita berusaha setiap hari sambil kita menuntut ilmu. Jadi bukan berarti bersihkan hati dulu tidak menuntut ilmu ya, enggak begitu juga pemahamannya ya. Jadi semua yang disebutkan Imam Syafi'i tidak ada bertentangan. Semua itu penting. Ya, semua itu penting. Dan ini yang paling penting adalah kita berusaha membersihkan hati. Dan yang paling penting nanti ada yang poin di kedua itu, ikhlas. Ya, ikhlas itu adalah hal yang tidak ada tandingannya sebenarnya. Penting sekali karena dengan ikhlas akan mudah semuanya. Ya, dengan ikhlas akan mulus jalannya, insyaallah taala. Ya meskipun banyak rintangan, banyak cobaan, karena keikhlasan insyaallah semua bisa dilalui. Ya, para ulama dahulu ya sangat takut ketika tidak ikhlas. Seperti Imam Ahmad, ya ditanya hal tolabta ilma lillah, ya maka beliau tidak jawab iya. Oh, mentang-mentang dia Imam Ahmad, kemudian beliau menjawab pede, ya enggak. Imam Ahmad itu luar biasa. Beliau lillahi aziz, jawaban beliau. Menuntut ilmu karena Allah itu berat. Ya. Berat kata Imam Ahmad. Tidak bisa kita klaim. Karena niat ikhlasnya bisa diklaim. Saya ikhlas, saya enggak. Ya. Padahal Imam Ahmad kalau boleh sombong-sombongan itu beliau itu imam pada zamannya loh. Mengelilingi dunia 2 kali, punya musnad. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, disaksikan oleh banyak para ulama tentang kesolehannya, tentang kefakihannya, ya, kepakarannya terhadap hadis. Ya. Tapi Imam Ahmad tidak berani mengklaim. Nah, ikhlas itu terus harus dijaga. Ya, adapun yang disebutkan Imam Syafi'i itu semuanya penting. Dan yang terpenting ya itu tadi ya, ikhlas ya. Ikhlas, kemudian yang lainnya mengikuti. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perhatian untuk semua peserta yang ikut untuk tidak keluar dulu, biar ada pengumuman sedikit mengenai ikhwan seluruhnya. Diusahakan untuk para santri seluruhnya sebelum kajian itu sudah mempersiapkan membaca kitab yang nanti akan dikoreksi sama Ustadz. Ikhwan yang mau yang izin yang nggak masuk nanti bisa izin lewat grup, jadi biar kita data siapa saja yang nggak masuk. Dan bagi semua ikhwan yang tidak di Halaqah Studio Khosyad TV di sini, nanti bisa bertanya di lain waktu nanti insya Allah. Dan saya minta kalau mau belajar di hari ini, khususnya di pembelajaran Ustadz kita, Ustadz Abu Yusuf Ja'far, hendaknya kita mempersiapkan waktu khusus ba'dal isya. Nah, supaya tidak ngantuk, bagaimana cara supaya kita ba'dal isya ini nggak ngantuk? Mungkin bisa ada waktu tidur sejenak sebelumnya dan seterusnya, sehingga lebih fresh, atau pas mau belajar kita mandi dulu biar agak lebih fresh supaya tidak ngantuk, mengingat belajarnya kita malam hari. Itu saja Ustadz ya yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan yang kami ucapkan, maka itu datanya dari kami pribadi, jika itu benar maka itu datanya dari Allah dan Rasulnya. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.